Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM S1S1211029. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari materi pemrograman C++, yaitu materi yang pertama yaitu materi if else, materi yang kedua tentang materi switch, materi yang ketiga yaitu looping, dan materi keempat yaitu nested if. Langsung saja kita masuk ke contoh dari materi yang pertama, yaitu materi if else. Pengertian materi if else adalah if else merupakan sebuah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Contohnya yaitu di sini kita akan membuat algoritma flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bilangan ganjil atau genap. Variabel yang digunakan yaitu angka dengan tipe data integer. Contoh flowchartnya yaitu seperti ini. Pertama kita mulai programnya. Kemudian kita inisialisasikan nilainya, yaitu di sini kita akan memasukkan bilangan. Di sini kita akan melakukan input, yaitu memasukkan bilangan. Kemudian kita akan melakukan proses, yaitu di mana bilangan tersebut atau angka tersebut akan kita moduluskan dengan 2 atau kita bagi 2. Kemudian akan kita buat percabangan, di mana di sini kita akan mencari sisa dari pembagian angka tersebut. Apabila sisa dari pembagian angka tersebut merupakan 1, maka dia akan bernilai true dan akan tampil nilainya bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Sedangkan jika sisanya tidak sama dengan 1, maka nilainya akan bernilai false dan akan tampil bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Kemudian programnya akan selesai. Langsung saja kita masuk ke kode bloknya. Di sini kita akan buat kode baru. Dan nama .c++. Kita ini saja. Langsung saja kita inisialisasikan datanya di sini. Kita menggunakan tipe data integer dengan nilainya itu angka. Kita inisialisasikan. Kemudian kita akan buat inputan. Di sini kita akan tampilkan masukkan angka. Kita buat inputan angka. Kemudian kita akan buat pemisalan jika angka dimoduluskan dengan 2 sama dengan 1.
maka akan muncul tampilan kemudian lalu jika hasil pembagian dari angka tersebut dimodulkan 2 tidak sama dengan 1, maka akan muncul tampilan bahwa bilangan angka tersebut merupakan bilangan genap. Kemudian kita jalankan programnya. Sini kita masukkan angka misalnya 3, maka akan muncul bilangan ganjil. Jika yang kita masukkan merupakan bilangan genap, misalnya 4, maka akan muncul tampilan bilangan genap. Kemudian untuk contoh materi yang kedua yaitu materi switch. Switch adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Contohnya di sini kita akan membuat algoritma dengan menggunakan flowchart dan program untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Di sini operasi matematikanya yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Variabel yang digunakan yaitu A, B, hasil pilihan dengan tipe data integer. Flowchartnya seperti ini. Kita mulai programnya, kemudian kita masukkan inputan untuk memilih operasi. Kemudian di sini kita memasukkan pilihan yang dimana jika pilihan tersebut pada case 1 bernilai true, maka kita akan diminta untuk memasukkan nilai A dan B, yang dimana A dan B tersebut akan dijumlahkan, kemudian akan ditampilkan hasil dan program akan selesai. Tapi jika pada case 1 bernilai false, maka jika case 1 bernilai false dan pada case 2 bernilai true, maka kita akan diminta untuk memasukkan nilai A dan B, tapi nilai A dan B tersebut akan dikurang, kemudian akan ditampilkan hasil, kemudian program akan selesai. Jika pada case 1 dan case 2 bernilai false dan pada case 3 bernilai true, maka kita akan diminta memasukkan nilai A dan B, yang dimana nilai A dan B tersebut akan dikali, sehingga akan tampilkan hasil dan program akan selesai. Kemudian jika pada case 1, case 2, dan case 3 bernilai false dan pada case 4 bernilai true, maka kita akan diminta memasukkan nilai A dan B, yang dimana nilai A dan B tersebut akan dibagi, kemudian akan ditampilkan hasil dan program akan selesai. Lalu jika pada keempat case ini semuanya bernilai false, maka akan muncul tampilan input salah, kemudian program akan selesai. Contoh programnya itu seperti ini. Di sini kita deklarasikan pertama nilai pilihan dengan tipe data integer, kemudian variabel A, B, dan hasil dengan tipe data float. Kemudian kita membuat tampilan di sini untuk memberikan inputan untuk kita memasukkan pilihan. Jika kita memilih pilihan 1, maka case 1 yang akan berjalan, yaitu penjumlahan. Setelah itu kita akan diminta memasukkan nilai ke 1 dan kedua, kemudian nilai tersebut akan ditambah, kemudian akan ditampilkan hasil dari penjumlahan kedua angka tersebut, kemudian
program akan melakukan break sehingga programnya selesai. Contohnya seperti ini. Jika kita memilih 1, maka akan masuk ke penjumlahan. Kita diminta memasukkan nilai 1, misalnya 3. Kemudian kita masukkan nilai kedua, misalnya 5. Maka akan dijumlahkan 3 plus 5 sama dengan 8. Kemudian jika kita memilih case 2, maka akan masuk ke pengurangan, di mana hasil dari angka ke-1 dan angka kedua akan dikurang, kemudian ditampilkan hasil dari pengurangan tersebut dan program akan melakukan break. Contohnya jika kita memilih 2, kita masukkan angka pertama yaitu 6, dan angka kedua misalnya 3. Di sini akan tampil 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian jika kita memilih case 3, maka dia akan masuk ke perkalian, di mana angka ke-1 dan kedua akan dikali, kemudian hasil tersebut akan ditampilkan dan program akan melakukan break. Sini kita pilih pilihan 3 perkalian, kemudian kita masukkan angka pertama untuk 4. Di sini misalnya 5, maka akan muncul tampilan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian jika kita memilih pilihan keempat, maka dia akan masuk ke case 4, yaitu pembagian, di mana angka pertama dan angka kedua, angka pertama akan dibagi dengan angka kedua, kemudian akan tampil hasil dari pembagian tersebut dan kode akan melakukan break. Program akan melakukan break. Di sini kita pilih pilihan 4, kita masukkan nilai misalnya 10, kemudian akan dibagi 5, maka akan muncul tampilan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian jika pilihan yang kita masukkan tidak terdapat pada keempat case ini, maka program akan default dan ditampilkan input yang Anda masukkan salah. Misalnya di sini kita masukkan angka 7, maka akan muncul tampilan input yang Anda masukkan salah. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu materi looping. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok tersebut akan diulang terus-menerus hingga suatu kondisi tercapai. Contohnya di sini kita akan membuat algoritma flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Variabel yang digunakan yaitu n, i dengan tip data integer. Flowchartnya seperti ini. Kita mulai programnya, kemudian kita buat inputan untuk memasukkan nilai n, kemudian kita membuat blok loopingnya, di mana i dimulai dari 0, kemudian kita masukkan batas di mana i lebih kecil atau sama dengan n. Jika nilainya masih bernilai true, maka akan tampilkan teknik informatika. Kemudian nilai i akan diinkrementkan atau ditambah 1. Kemudian akan terjadi looping, di mana di sini nilainya akan terus dihitung. Jika i-nya masih lebih kecil atau sama dengan n, maka looping akan terus terjadi hingga nilai dari i lebih kecil atau sama dengan n bernilai false, sehingga programnya akan selesai. Contohnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya.
pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Terus kita akan menggunakan variabel integer dengan variabel n dan i. Kemudian kita buat blok pengulangannya. Blok loopingnya di sini kita akan menggunakan pengulangan for. Kita buat batasnya terlebih dahulu. I dimulai dari 1, kemudian I lebih kecil, batasnya yaitu I lebih kecil atau sama dengan 5, dan I diinkrementkan atau I akan terus bertambah 1 selagi programnya masih bernilai true. Kemudian kita akan buat tampilan kita jalankan programnya, maka akan muncul tampilan teknik informatika sebanyak 5. Jadi teknik umumnya menjadi 100. Jadi tinggal kita ubah saja, batasnya menjadi I lebih kecil atau sama dengan misalnya 100. Jadi kita jalankan programnya, maka akan muncul tampilan teknik informatika sebanyak 100. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu materi nested if. Nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Untuk programnya yaitu di sini terdapat tabel harga tiket per orang. Pertama di sini ada tujuan atau kelas, yaitu tujuan Jakarta dan Bali. Kelasnya yaitu ekonomi dan VIP. Jika memasukkan kode tujuan 1, berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2, berarti tujuannya adalah Bali. Jika kita memasukkan kode kelas E, berarti kelasnya adalah ekonomi. Dan jika kita memasukkan kode kelas V, berarti kelasnya adalah VIP. Kemudian inputan yang ketiga yaitu jumlah tiket yang dibeli, dan nanti output yang akan tampil adalah jumlah yang harus dibayar, yaitu total dari gabungan seluruh inputan sebelumnya. Flowchartnya seperti ini. Pertama kita masukkan tujuan, kelas, dan jumlah inputannya. Kemudian jika tujuan 1 bernilai true, maka dia akan masuk ke pilihan kelas. Jika kita memilih kelas ekonomi, maka akan muncul harganya 1 juta. Kemudian akan ditotal, yaitu totalnya harga dikali jumlah tiket yang dibeli. Kemudian akan ditampilkan total, kemudian selesai. Jika kelas yang dipilih adalah V, maka akan bernilai false dan masuk kelas VIP, yaitu harga tiketnya 1.500.000. Kemudian akan tampil total di mana harganya dikali dengan jumlah tiket yang dibeli. Kemudian akan tampilkan total dan selesai. Kemudian apabila pada tujuan 1 bernilai false, yang artinya tiket ke Bali, jika kita memilih kelas E, memilih pilihan E, maka akan bernilai false. Bernilai true di mana kelasnya itu masuk kelas ekonomi dengan harga tiket 2 juta. Kemudian akan ditampilkan total yang merupakan hasil dari harga dikali jumlah tiket yang dibeli. Kemudian akan ditampilkan total, kemudian program akan selesai. Tapi jika pada kelas E nilainya kita isikan kelas V yaitu VIP, maka nilainya akan bernilai false. Akan muncul tampilan harganya itu 2.500.000. Kemudian akan muncul tampilan total,
di mana harganya dikali dengan jumlah total tiket yang dibeli, kemudian akan ditampilkan total dan program akan selesai. Contoh implementasinya pada program seperti ini. Pertama kita deklarasikan dulu variabelnya, itu pertama kelas dengan tipe data char, kemudian tujuan, dan total. Tujuan, jumlah, harga, dan total. Dengan tipe data integer. Kemudian kita buat inputannya, siap, tujuan, kita buat baris baru, kemudian kita buat inputan untuk memilih tujuan. Itu dengan variabel tujuan. Ini bisa kita lakukan juga untuk buat inputan pada kelas. Tujuan dan kelas. Pilih kelas atau V. Ganti dengan kelas. Dan kita buat lagi inputan untuk jumlah tiket yang dipesan. Lalu kita buat kondisi jika tujuan dipilih sama dengan 1 berarti ke Jakarta, maka akan muncul yang 1 sama dengan Jakarta. Kemudian kita buat lagi pilihan untuk kelasnya, kelas yang dipilih adalah kelas ekonomi, kelas E.
maka akan muncul harganya sebesar 1 juta. Dan jika else akan muncul tampilan harga sebesar 1.500.000. Kemudian kita buat kondisi untuk kelas. Kondisi yang kedua yaitu jika tujuannya ke Bali, kita buat lagi pemisahan jika kelas yang dipilih kelas ekonomi, maka akan muncul tampilan harganya sebesar 2 juta. Dan else harganya 2.500.000. Dan terakhir kita buat inputan untuk total tiket yang dibeli. Sama dengan harga kali jumlah. Kita akan tampilkan harga yang harus dibayar adalah total. Dan kita jalankan programnya. Ini kita pilih tujuan, misalnya tujuannya 1, kita pilih kelasnya ekonomi, kita pilih jumlah tiketnya misalnya 2, maka muncul tampilan tiket yang harus dibayar adalah 200.000. Saya coba ulang. Jika tujuan kita pilih misalnya 2, maka pilih kelas VIP, jumlah tiketnya misalnya 3, maka muncul tampilan harga yang harus dibayar adalah 7.500.000. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai beberapa contoh materi dalam pemrograman C++. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.